Nona, panggil Arga pada Ica dan Ea yang baru keluar dari gerbang kampus. Kedua gadis yang satu kelas dengan Tesi itu terpana saat menyadari bahwa Arga menghampiri mereka. Pesona asisten Mark itu seolah membuat keduanya lupa berkedip. Arga sangat tampan dengan setelah jas hitam yang lengkap serta kacamata tebal. "Selamat siang, Nona," sapa Arga ramah sambil tersenyum. Siang, Tuan," jawab Ica gugup dan tak lupa tersenyum genit. "Ada apa, Tuan?" tanya Ea. Dia jelas tahu bahwa Arga adalah asisten Mark karena sering melihat lelaki itu di televisi bersama dengan tuannya. "Apa saya boleh bertanya?" "Tanya apa?" Kening Ea tampak mengerut, penasaran. "Apa Nona Usi bersama dengan kalian?" tanya Arga. Keduanya tampak terkejut dan saling melihat satu sama lain. "Usi tidak bersama dengan kami. Lagian dia sudah 3 hari tidak masuk," jawab Ica. "Tidak bersama dengan kalian," ulang Arga. Keduanya mengangguk kompak karena memang Tesi tidak masuk kuliah beberapa hari ini. Gadis itu sudah ketinggalan beberapa mata kuliah. "Memangnya Usi kemana, Tuan?" tanya Ica. Ada sedikit kepanikan yang terlihat jelas dari sorot matanya karena bagaimana Tesi adalah sahabat mereka. "Tidak kemana-mana," jawab Arga. "Kalau begitu saya permisi, Nona. Maaf mengganggu waktunya." Lelaki itu melenggang pergi meninggalkan dua gadis yang masih bingung karena dirinya. Ica dan Ea saling melihat satu sama lain. Karena heran melihat sikap Arga. Apa yang terjadi sama Usi? Kenapa asisten suaminya mencari dia? Tanya Ea yang masih melihat Arga masuk di dalam mobil. "Bagaimana, Ga?" tanya Mark. Lelaki itu menatap kosong ke arah jendela kaca mobilnya. "Maaf, Tuan, Nona Ica dan Nona Ea tidak tahu di mana keberadaan Nona kecil," jawab Arga. Mark menghembuskan napasnya dengan kasar. Kemana istrinya itu pergi? Mark masih tak habis pikir apa yang membuat Tesi mengugat dirinya cerai. Padahal dia tidak bersalah dan tidak seharusnya sang istri melayangkan surat perceraian padanya. "Ga, cari identitas istriku. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Kenapa dia berani-berani melayangkan surat cerai tanpa persetujuanku? Seharusnya aku yang menceraikan dia, bukan dia." Mark masih belum terima selain gengsi yang setinggi langit angkasa dia juga belum siap untuk sepenuhnya berpisah dengan gadis kecil itu. Ia ingin selalu bersama dengan Tesi meski keadaan mereka kadang tidak baik. Arga terkejut mendengar perintah Mark, dia sedikit menoleh pada tuannya itu. Bukankah selama ini Mark yang tidak mau tahu menahu tentang Tesi? Bahkan sejak awal sudah bersumpah tidak akan tertarik mengetahui latar belakang istrinya. Kenapa diam, Ga? Tidak, Tuan. Baik, Tuan. Saya akan segera mencari identitas Nona kecil, sahut Arga mengangguk hormat. Mark membalas dengan anggukan kepala singkat. Kita bertemu Tania. Titahnya. Mendengar nama perempuan itu Arga kembali menghela napas panjang. Entahlah, dia sendiri tidak paham dengan pikiran tuannya itu. Di satu sisi Mark tidak terima diceraikan oleh Tesi karena dia merasakan harus dia yang menggugat cerai gadis itu, sebenarnya itu hanya dalih menutupi perasaannya. Namun, di sisi lain dia malah terus bertemu dengan Tania dan seolah ingin mengulang kisah mereka kembali. Tak mau membantah Arga segera menyalakan mesin mobilnya. Sementara Mark masih tampak melamun. Hati dan mulutnya tidak bisa diajak kerjasama. Mulutnya berkata marah dan kesal, tetapi hatinya benar-benar merindukan sosok gadis kecil itu. Apalagi istrinya bilang berpamitan karena ada tugas kelompok kuliah di rumah temannya, tetapi Mark tak mendapati Tesi di sana.
Kemana sebenarnya istrinya itu? Apa yang terjadi? Kenapa Tesi sudah berani membohongi dirinya? Awas saja kamu, gadis kecil. Kamu tidak bisa seenaknya meninggalkan aku seperti ini. Geram Mark mencebik kesal. Seharusnya saya yang meninggalkan kamu. Mark pikir dunia akan berjalan seperti biasanya dengan ada atau tidaknya sang istri. Namun, dia keliru. Tanpa gadis kecil itu dunianya tak baik-baik saja. Dia kehilangan sosok berisik dan suara cempreng yang selalu membuatnya cerai. Ark. Mark tiba-tiba memukul jok mobil karena kesal. Kenapa, Tuan? Arga melirik lelaki yang duduk di belakangnya itu. Tidak, ketus Mark. Sampai di apartemen Tania, Mark langsung keluar dari mobil tanpa menunggu Arga membuka pintu untuknya. Lelaki tampan itu berjalan memasuki basement apartemen dan masuk di dalam sana. Jujur saja perasaan Mark hampa, tak ada getaran rasa yang hangat dan nyaman seperti dulu. Entah apa yang membuat perasaannya memudar. Namun, Mark menganggap bahwa hal itu biasa karena dia dan Tania sudah lama berpisah, jadi wajar saja jika saat ini dia merasa canggung. Mark. Tania tersenyum lebar melihat kekasihnya itu datang. Tania. Mark membalas dengan senyuman hangat. Kamu datang, Mark. Tanpa membababu wanita itu berhambur memeluk kekasihnya dengan sayang. Lagi, Mark tak merasakan apa-apa. Benar-benar terasa hampa dan kosong. Dia penasaran, kenapa perasaannya yang dulu. Kenapa rasanya sangat-sangat jauh berbeda. Aku kangen sama kamu, Mark, renggek Tania yang masih bergelayut manja di pelukan Mark. Mark hanya mengusap punggung wanita itu tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya ingin meresapi dan menemukan kenyataan di dalam pelukan yang sudah lama dia rindukan ini. Akan tetapi, lagi-lagi dia tidak merasakan apa-apa. Tidak menemukan cinta yang dulu sempat membuat dia seperti orang gila kehabisan obat. Mark, aku takut. Renggek Tania lagi. Mark melepaskan pelukan wanita itu. Takut kenapa? Tania mengerucutkan bibirnya manja seperti biasa. Tak ada yang berubah dari wanita ini, hanya saja perasaan Mark yang memang sudah tak seperti dulu. Takut kalau kedua orang tuamu kembali memisahkan kita, ungkap Tania. Mark menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi karena aku tidak akan membiarkannya. Dia mengusap kepala Tania dengan sayang. Tania mengangguk dengan wajah manjanya. Mark, apa aku boleh bertanya sesuatu sama kamu? Tania menatap lelaki jagung tersebut. Dia masih mengagumi sosok yang selalu membuatnya lupa berkedip. Sangat disayangkan jika dia benar-benar kehilangan Mark, lelaki sempurna dengan segala ketampanan wajahnya. Apa? Kening Mark mengerut. Ayo duduk dulu. Ajak Tania. Mark menurut dan duduk ketika Tania menarik tangannya menuju sofa. Kamu mau tanya apa, Tania? Tanya Mark. Tubuh Mark sedang bersama dengan Tania, tetapi hati dan pikirannya masih saja tertuju pada istri polosnya. Entahlah, begitu susah rasanya mengalihkan pikiran pada gadis polos itu. Apalagi sekarang keberadaan Tesi belum diketahui, entah kemana dia pergi. Siapa wanita yang tidur sama kamu kemarin? Dek. Mulut Mark langsung bungkam mendengar pertanyaan Tania. Dia berpikir bahwa wanita ini tidak akan membahas dengan hal tersebut. Namun, Tania malah kembali mengingatkan dirinya. Kenapa kamu bahas itu? Bukankah sejak kemarin kita sudah sepakat melupakan ini? Wajah Mark langsung berubah marah. Wajar aku tahu, Mark. Aku ini kekasihmu, sahut Tania. Wanita mana yang tidak sakit hati ketika melihat suaminya tidur dengan perempuan lain? Tak ada sahutan, mulut Mark seolah terkunci untuk mengatakan kejujuran.
Wanita yang tidak bersamanya bukanlah perempuan lain, melainkan istrinya. Istri kecil dan polosnya. Gadis yang tanpa dengan Mark rusak masa depannya. Sesulit itu untuk jawab semuanya, Mark. Ada nada kekecewaan dari perkataan Tania. Entahlah, dia merasa bahwa banyak hal yang berubah dari kekasihnya itu. Bukan begitu. Kilah Mark menggeleng. Tania menghembuskan napasnya dengan kasar dan menoleh ke depan dengan tatapan hampa. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama kita berpisah, Mark. Tapi, aku berharap kamu tidak menyembunyikan apapun dariku, sambung Tania lagi. Dia enggan melihat wajah kekasihnya itu. Apa kamu tahu apa saja yang sudah aku lewati selama ini? Aku dikurung tidak bisa kemana-mana. Aku tidak boleh melihat dunia luar dan menghirup udara segar. Kupikir kepulanganku akan membuat kamu bahagia, tapi melihat wajahmu hari ini, aku ragu. Terdengar helaan napas panjang. Wanita itu tengah mengungkapkan segala perasaan kecewanya karena sifat Mark yang memang tampak berubah. Tania. Mark menggenggam tangan wanita itu. Maafkan aku. Ada perasaan bersalah yang terselip di antara rongga dadanya mendengar ucapan Tania. Tania menoleh dan menatap bola mata Mark. Kamu berubah, Mark. Sahut Tania kecewa. Kamu bukan Mark yang aku kenal dulu. Dulu kamu selalu jujur sama aku tentang apa yang terjadi. Tapi sekarang, kamu menyembunyikan semuanya dari aku. Wanita itu tertawa getir. Betapa mudahnya dia terlupakan hanya dalam waktu kurang lebih 6 tahun. Tania, jangan salah paham. Mark masih menggenggam tangan wanita tersebut. Lalu, kenapa kamu tidak mau jujur siapa perempuan itu, Mark? Apa selama aku tidak ada, kamu sering tidur dengannya? Cecar Rania. Dat. Panggil Ivoni. Mom. Niko menatap istrinya dengan wajah gelisah. Kenapa, Dat? Ivoni langsung meletakkan tasnya dan menghampiri sang suami. Niko memeluk istrinya seraya menangis dengan hebat. Sejak tadi dia puas menahan perasaannya yang tak karuan. Dia ingin segera bertemu sang istri dan memeluk wanita itu sambil mengadukan semua perasaannya saat ini. Dedi, kenapa? Tanya Ivoni heran. Sebentar saja, Mom. Mohon Niko ketika sang istri hendak melepaskan pelukannya. Ivoni mengusap punggung suaminya seperti anak kecil. Lelaki tua itu memang selalu seperti ini. Ketika dia merasa dunia tidak baik-baik saja maka dia akan memeluk sang istri karena pelukan hangat dari wanita. Yang dia cintai dapat menghilangkan semua ketakutan serta kekhawatiran yang melekat dalam dadanya. Setelah suaminya tenang, Ivoni langsung melepaskan pelukan sang suami. Ada apa, Dat? Ayo cerita sama Momi. Setelah sekian lama, baru kali ini Ivoni melihat suaminya menangis. Jujur saja dia penasaran, apa yang terjadi karena tak biasanya lelaki tegas itu mau mengeluarkan air mata. Keduanya duduk di sofa. Niko tampak mencoba menetralisir detak jantungnya yang tidak karuan. Ayo, cerita pelan-pelan sama Momi. Tukasnya seraya mengusap dada lelaki paruh baya itu. Mom. Lagi-lagi mata Niko berkaca-kaca. Antara sedih dan terharu bercampur menjadi satu. Ini tentang Usi dan Zio. Sambungnya kemudian. Usi dan Zio. Ulang Ivoni. Kenapa dengan mereka? Tanyanya penasaran ketika sang suami menyebut nama menantu dan cucu sambung mereka. Ternyata selama ini, Niko menarik napas sedalam mungkin agar mampu mengucapkan kata-kata selanjutnya. Usi adalah adik kandung Tania dan Zio adalah anak Mark dan Tania yang artinya cucu kandung kita. Apa? Tak hanya terkejut, tetapi juga Ivoni sontak menutup mulut tak percaya.
Ternyata setelah melahirkan Tania langsung pergi ke kota untuk mencari Mark, sebelum kita menangkapnya. Jelas Nico. Kali ini air mata Ivoni yang berkaca-kaca. Entahlah dia tidak tahu harus berekspresi apa. Pantas saja saat pertama kali melihat Zio, dia seperti melihat Mark dalam versi kecil. Namun, tak ada curiga sedikitpun darinya tentang Zio. Tania meninggalkan Zio bersama dengan Usi di kampung. Sambung Nico kemudian. Setelah itu Usi diusir dari kampung oleh kedua orang tuanya karena tidak menerima kehadiran Zio yang dianggap seperti anak haram. Air mata Ivoni langsung luruh berderai. Bulan terharu dengan cerita suaminya, tetapi membayangkan betapa menderitanya Tesi dan Zio selama ini. Ternyata banyak hal yang dialami oleh kedua orang itu. Pasti tidak mudah bagi kedua orang polos itu menjalani kehidupan mereka. Apalagi diusir dari kampung dan harus hidup di kota besar seperti Jakarta. Apakah Mark tahu semuanya, Dat? Tanya Ivoni. Nico menggelengkan kepalanya. Mark belum tahu semuanya. Kalau begitu kita harus cepat memberitahu Mark tentang semua ini. Seru Ivoni seraya menyeka air matanya dengan kasar. Percuma, Mom, sahut Nico menghembuskan napasnya kasar. Kenapa? Karena Usi sudah mengugat cerai Mark. Dok, bagaimana keadaan Zio? Apa dia baik-baik saja? Tanya Tesi. Ada semburat ketakutan yang terlihat jelas dari bola matanya. Takut jika sesuatu yang dia takutkan terjadi pada putra kecilnya itu. Dokter tampak menghela napas panjang. Lalu mencoba tersenyum pada gadis kecil yang ada di depannya ini. Di sana ada Bayu dan Galvin juga yang selalu setia menemani Tesi merawat Zio di rumah sakit ini. Meskipun kedua pria dewasa itu tampak saling tak suka satu sama lain, tetapi untuk urusan Tesi keduanya tak main-main. Mari ikut saya, Nona. Ajak sang dokter. Mereka masuk ke dalam ruangan dokter dan siap mendengarkan penjelasan dari pria parubaya yang memakai jas putih kebanggaannya itu. Silakan duduk, Nona, Tuan. Galvin dan Tesi duduk di kursi depan meja sang dokter. Sementara Bayu menjaga Zio di dalam ruangan. Bagaimana, Dok? Tanya Tesi. Kita harus secepatnya melakukan operasi transplantasi tulang sumsum belakang, jelas sang dokter. Kondisi Zio semakin memburuk. Sambungnya kemudian. Lalu sang dokter menjelaskan apa yang dimaksud dengan transplantasi tulang sumsum belakang. Transplantasi sumsum tulang belakang diklaim mampu menjadi obat yang efektif bagi pengidap leukemia atau kanker darah. Proses transplantasi ini bertujuan untuk mengisi kembali tubuh dengan sel-sel sehat setelah melewati siklus kemoterapi dan radiasi. Kesuksesan transplantasi sumsum tulang belakang biasanya tergantung pada kecocokan genetik antara pasien dan pendonor. Biasanya pendonor paling cocok berasal dari saudara kandung. Terdapat serangkaian pemeriksaan yang mesti dilalui sebelum seseorang mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada orang lain. Pertama, dokter akan mencari donor yang cocok dengan tipe jaringan pasien, khususnya tipe jaringan Human Leukocyte Antigen, HLA. HLA adalah protein atau penanda yang ditemukan pada sebagian besar sel dalam tubuh seseorang. Semakin dekat kecocokan antara penanda HLA pasien dan donor, maka semakin baik bagi pasien. Saat sumsum tulang belakang seseorang dinyatakan cocok, akan ada serangkaian pemeriksaan lain untuk memastikan apakah pendonor merupakan pasangan terbaik bagi pasien. Dalam hal itu, dokter akan meminta beberapa sampel, seperti darah dan DNA. Dok, apa kemungkinan operasi ini bisa menyelamatkan Zio? Tanya Galvin mewakili. Sandi menghela nafas panjang, tergantung dari sistem kekebalan tubuhnya. Jika tubuh Zio bisa menerima transplantasi ini kemungkinan besar dia akan berhasil.
Tapi begitu juga sebaliknya, jelas dokter bernama Wahyu tersebut. Mas. Tesi menatap sang dokter. Usi mohon lakukan apapun untuk Zio. Apapun, dok. Usi janji akan bayar semua biaya rumah sakit Zio. Tapi, sembuhkan dia. Kali ini bukan sekadar memohon, tetapi juga meminta dan merayu agar Zio bisa sembuh seperti yang diharapkan oleh Tesi. Dokter tersebut membalas dengan anggukan kepala. Saya akan melakukan yang terbaik, Nona, jawab sang dokter. Tesi berjalan masuk ke dalam ruangan putranya itu. Tatapan matanya tampak kosong dan juga hampa. Darahnya mendesir hebat ketika melihat jarum-jarum itu menyiksa bagian tubuh kecil Zio. Hati ibu mana yang tidak akan sakit jika melihat anaknya terbaring tak berdaya. Apalagi Zio sempat mengalami kritis dan kekurangan darah. Hal tersebut berhasil membuat Tesi semakin takut untuk yang kesekian kalinya. Sayang. Tesi mengusap kepala pelontos putranya. Bangun, nak, kamu harus kuat demi mami. Kamu harus bertahan, apapun yang terjadi. Zio adalah sumber kekuatan Tesi. Jika pria kecil itu tak ada, bagaimana dia bisa menjalani kehidupannya nanti? Tesi duduk di kursi samping ranjang Zio. Dia menggenggam tangan lelaki yang tengah terlelap tersebut seraya menangis dengan hebat. Mami takut, Zio. Mami takut. Tesi tak bisa memungkiri semua perasaannya. Bagaimana caranya Mami bisa menemukan ayah kandung kamu? Sementara Mami saja tidak tahu dia siapa. Gadis itu menangis sesenggukan seraya mencium punggung tangan Zio.